Halo, selamat pagi para pemirsa, para sedulur tani dimanapun Anda berada. Pagi hari ini saya berada di kelompok tani hasil Tani Mulyo, tepatnya di Desa Tambah Mulyo, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati. Kali ini saya berkunjung di pengolahan sampah kelompok tani yang dikelola oleh para kelompok yang diparakarsai oleh Pak Trimo dan Pak Jasmo CS. Ini mengelola berupa sampah rumah tangga, baik itu anorganik maupun organik, yang dikelola dan diproses didaur ulang. Bagi yang organik nanti akan diolah sebagai pupuk kompos. Kita ikuti perjalanan Pak Jasmo dalam mengolah sampah. Selamat pagi Pak Jasmo. Ini kan gini Pak Jasmo, di kelompok tani hasil Tani Mulyo ini kan mengolah sampah. Sampah diantaranya ada sampah rumah tangga. Nanti kita bisa lihat sampah rumah tangga baik itu organik dan anorganik. Ya ono plastik, ono apa kabeh Pak? Ono kotoran macam-macam ya. Sedangkan yang organik jenengan kelola sebagai pupuk ini, pupuk padat Pak ya. Ya niki ndamele pripun? Yang pertama pupuk. Kita pilah sampah yang dari perumahan itu, dari perkampungan kan kita ambil tiap pagi. Setelah kita ambil, saya bawa ke sini tempat daur ulang. Sesampainya tempat daur ulang saya pilah yang bisa dirosok, plastik, atom, semua yang bisa, kardus, kertas-kertas kita jual untuk rosok. Yang sampah rumah tangga seperti sisa makanan, sayuran, buah-buahan kita proses buat pupuk organik padat. Berarti padat dan cair juga? Iya. Oke. Kita lihat yang padat dulu Pak. Yang padat ini dari kotoran hewan. Oh, berarti jenengan juga nampung kotoran hewan? Ya, kotoran hewan saya tampung, saya fermentasi di bak-bak ini. Setelah saya fermentasi selama 14 hari, kalau yang itu sudah maksudnya ngeten. Berarti jenengan itu ya ora guakno sampah rumah tangga tok. Nggih. Juga guakno sampah hewan, kotoran hewan nggih. Oh, ben ora ngambuni tanggane nggih. Nggih. Oke, coba melihat Pak. Niki. Ini yang baru-baru ini, yang agak baru, tapi sudah 3 bulan lebih. Yang ini baru Pak. Oh, gini. Sudah 1 minggu lebih lah. Gitu. Tapi yang ini sudah tahunan. Oh, loh, sudah lama. Ya, sisa yang kami proses yang untuk MT1. Masih ada sisa segini. Dan yang ini untuk MT2. Sudah mulai setelah kita siap tanam, proses pupuk lagi untuk ditabur MT kedua. Setelah ini digiling sama ini? Iya, digiling sini Pak. Setelah digiling, dikemas tentunya? Dikemas. Oke. Wonten sing jadi? Wonten. Monggo. Sendiri. Ini hasil dari kotoran hewan petani Desa Tambah Mulyo dan sampah organik dari Desa Tambah Mulyo. Rumah tangga itu tadi. Iya. Diproses menjadi pupuk organik padat ini. Iya. Oh, wah luar biasa Mas ya. Jadi jenengan penghasilannya ya untuk dari jasa pembuangan sampah. Terus hasil pilah-pilahan sampah. Iya. Termasuk hasil ini juga. Iya, untuk mengaper biaya operasional, kami juga ada pekerja yang perlu pendanaan. Oh, iya. Kita carikan dari hasil penjualan rosok ini dan pupuk ini. Dari pengolahan sampah ini jenengan bisa mempunyai tenaga kerja berapa orang? Yang pilah itu tiga orang ibu-ibu termasuk ini. Bu ini tadi. Ya, 3 orang, yang 2 masih tanam Pak. Masih tanam. Nanti selesai tanam padi pun kesini lagi. Proses untuk daur ulang sampah itu tadi. Iya. Noto-noto, milah-milah dan sebagainya. Iya. Oke. Yang 3 orang itu muter. Ya, ambil dari rumah ke rumah dibawa ke sini. Nggih. Kita melihat sampah Pak. Nggih, monggo siap Pak. Ini biar sampah ini kan menjadi suatu hal yang apa ya Pak ya, fenomenal lah, jadi masalah lah. Sampah itu menjadi masalah di lingkungan. Tetapi bila diolah dengan baik seperti Pak Jasmo ini, sampah bisa menjadi berkah Pak ya? Ya, bisa berkah, manfaat untuk maunya itu
limbah dari sawah kita bawa pulang ke rumah. Setelah sampai di rumah, limbah kotoran hewan kami di rumah saya bawa ke sawah lagi untuk supaya tanah kita itu gembur kembali. Sudah sekian lama kita pakai pupuk kimia itu tanahnya sudah oper, sudah keras, wangkal, dan setelah kita ikut pelatihan di Balai Pelatihan Provinsi di Bapeltan ya. Suropadan, kita mendapat ilmu dan ilmu kita kembangkan bersama untuk petani kita di Desa Tambah Mulyo, gabus padi pada umumnya, supaya bertani ramah lingkungan. Monggo kita melihat proses pemilahan sampahnya. Ini pun laku, ini pun laku semua. Kita asing-asing kanan. Yang seperti ini kita ambil untuk menjadi sirsah kita pembuatan pupuk. Kami susun dan nanti kami cacah dan kami giling. Setelah itu menjadi pupuk seperti yang dalam tadi, Pak. Berarti yang organik dipilah. Organik dipilah, yang plastik kami pilah, yang kardus kami pilah. Yang organik dipilah untuk menjadi pupuk organik padat. Ya. Yang plastik, kertas dan sebagainya bisa dipilah untuk dirosokkan, dijual, diambil di BSI. Oke. Untuk menggali dana untuk biaya operasional ini semua ini kami uangkan untuk mengaper biaya operasionalnya. Ya sininya juga bisa Pak ya, mengurangi pengangguran Pak ya. Ya. Dan lingkungan kita sekarang agak teratur, sampah-sampah sudah alhamdulillah teratasi walaupun perlu tenaga yang ekstra. Setelah kita kemas-kemas nanti ada tenaga, kita ada waktu, kita press di situ. Kami didampingi dari LH untuk masalah sampah kami, dan kami manfaatnya itu yang organik kami buat pupuk organik, yang plastik kita jual sebagai rosok untuk mengatasi limbah di perkampungan kami, dan kotoran hewan kami semua teratasi, yang untuk kotoran hewan dan organiknya untuk organik tanaman kami, Pak. Baik pemirsa, demikian tadi kita bincang-bincang dengan Pak Jasmo selaku pengelola sampah di Desa Tambah Mulyo. Ini tadi dia mengelola sampah dari sampah-sampah rumah tangga, baik itu plastik, kertas dan sebagainya, kaleng-kaleng bekas, dan ini juga kotoran hewan, sampah organik yang dikelola sebagai pupuk padat organik ataupun nanti ada yang diolah sebagai cair juga. Itu tadi sangat bermanfaat, dan Pak Jasmo ini adalah inspirasi kita dan para pemuda tentunya yang menganggap bahwa sampah itu di lingkungan mengakibatkan kotor, jijik, penyakit dan sebagainya. Tetapi bila dikelola dengan baik, sampah itu bisa menjadi berkah.